Apa yang masih memalukan dari Indonesia? Tidak lain adalah masalah sampah. Di mana-mana sampah bertebaran, orang membuang sampah di pinggir jalan karena tidak ada tempat pembuangan sampah. Karena tidak ada satupun orang yang mau depan rumahnya jadi tempat penampungan sampah. Jadi mereka membuang sampah di mana-mana. Dan saat ini Indonesia sangat maju, tapi ironis sekali dengan persampahannya. Saya jadi teringat tahun 70-an dulu, saat banyak orang belum punya WC, belum ada WC kloset yang ada airnya, sehingga WC itu bau. Dan banyak juga orang cuma membuat lubang untuk buang hajat. Nah, sekarang ada WC dengan water close, jadi tutup dengan air sehingga bau nggak ada. Tapi sampah tetap seperti tahun 70-an, dibuang kemana-mana, dan akhirnya juga menimbulkan lalat. Saya mempunyai ide. Kenapa ide? Ya karena saya belum mampu menjalankan untuk skala besar. Karena untuk membuat skala besar itu butuh modal. Dan rencana saya, mungkin saya harus menjual satu ruko saya ukuran 4 kali 3 ya, 3,5 meter kali 8 tingkat dengan harga 1 miliar rupiah. Rencananya saya akan membuat yayasan, saya namakan Pondok Ikhtiar, yang akan mengelola sampah, di mana sampah itu tetap harus dibedakan menjadi 3: sampah organik yang bisa busuk dan bisa dimakan tikus, kedua plastik-plastik, yang ketiga di luar itu. Jadi dengan jalan itu maka kita akan bisa menghindarkan rumah-rumah dari serangan tikus. Dan sampah organik tersebut akan saya olah sehingga tidak menimbulkan pencemaran udara, tidak menimbulkan gas metan. Dan tentunya itu tidak bisa saya memberikan contoh dulu dengan kondisi saya yang tanpa gaji seperti ini. Saya harus punya modal, dan modal itu saya ikhlaskan satu ruko saya untuk membuat itu. Dan tentunya saya tetap mengharapkan pemerintah mengatasi masalah ini dengan membuat tempat-tempat sampah yang dekat udara, sehingga tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan gas metan. Jika ingin teknologinya, tentunya saya bersedia untuk diajak kerjasama. Hanya dengan ini Indonesia bisa bebas sampah. Dan jika Ustadz Yusuf Mansur ingin membayangkan punya 1 triliun yang akan dibangun untuk membuat pondok di mana-mana, jika saya punya 1 triliun atau 1.000 miliar, saya akan sanggup membuat sampah-sampah di pasar-pasar wisata, pasar-pasar kecamatan yang di pinggir-pinggir jalan menjadi bebas sampah. Tentunya harus diimbangi dengan regulasi dan peraturan yang melarang warga untuk membuang sampah di luar kota-kota itu. Dan peraturannya harus berat, karena tanpa peraturan yang berat orang akan cuek saja. Jadi kalau saya punya 1 triliun, saya akan membuat di Indonesia 1.000 pasar yang di pinggir jalan, jadi pasar yang layak didatangi oleh wisatawan dan tidak memalukan. Itu angan-angan saya.